Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat positif, selamat datang kembali di channel Good Vibes, tempat dimana kita saling menguatkan, berbagi inspirasi, dan menebar kebaikan antara satu dengan lain. Dengan cahaya Islam sebagai penuntun, mari kita bangun semangat, raih impian, dan jadikan hidup ini lebih bermakna. Kita akan melanjutkan dari cerita sebelumnya tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selama beberapa tahun terakhir, perekonomian Bani Muthalib kian merosot tajam, menukik ke bawah tak terkendali. Abu Thalib yang saat ini menjabat sebagai tetua Quraisy juga tak luput dari imbas kemerosotan ekonomi ini. Kehidupannya kini kian terjepit, perdagangan semakin sulit, sementara anak-anaknya cukup banyak dan masih kecil-kecil. Meskipun begitu, ia adalah sosok lelaki yang pantang menyerah. Keadaannya yang kian sulit justru menantiknya untuk terus berusaha mengatasinya. Dia memang sudah tidak lagi mempunyai harta atau ternak untuk diperjualbelikan. Namun, Mekah yang kaya dengan para pedagang selalu membuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sambil terus membuka usaha kecil-kecilan, Abu Thalib terus memantau perkembangan dagang di kota suci itu. Mekah selama ini telah melahirkan para pedagang besar yang mampu menembus pasar-pasar luar negeri. Bahkan saudagar-saudagar kaya yang bermunculan tidak melulu seorang laki-laki. Ada juga seorang perempuan, meskipun tidak banyak, meramaikan persaingan pasar. Dan salah satu saudagar perempuan yang cukup terkenal waktu itu adalah Khadijah, putri Khuwailid dari klan As'ad. Saudagar-saudagar ini telah mempunyai jadwal khusus dalam menjalankan bisnisnya. Bila musim panas tiba, maka mereka akan berduyun-duyun menuju daerah barat Laut Arabia. Jika musim panas usai, mereka akan menunggu datangnya musim dingin untuk melanjutkan bisnisnya ke Yaman. Di antara dua musim ini, umumnya mereka mengarahkan unta-unta dagangnya menuju Palestina dan Syria. Kini musim panas telah usai, namun musim dingin belum juga datang. Sesuai jadwal, saudagar-saudagar itu bersiap-siap untuk pergi ke Palestina dan Syria. Sudah tidak asing lagi, di Mekah ketika para saudagar ini keluar untuk menjalankan bisnisnya, maka terbuka lebarlah lapangan pekerjaan. Tentunya yang paling banyak dibutuhkan saat itu adalah agen pengiriman barang dan mereka-mereka yang mempunyai kecakapan dalam berdagang. Agen pengiriman barang dibutuhkan untuk mengirim barang-barang pesanan atau mengangkut dagangan. Sementara mereka yang mempunyai kecakapan dalam berdagang dimanfaatkan para saudagar yang tidak bisa berangkat untuk mewakili bisnisnya. Khadijah sebagai saudagar perempuan tidak mungkin untuk melakukan perjalanan bisnis sejauh itu. Apalagi kini usianya telah mencapai 40 tahun. Dia lebih memilih mengupah seseorang untuk menjalankan bisnisnya. Tahun itu ketika Nabi Muhammad SAW telah berumur 25 tahun, kembali terdengar kabar bahwa Khadijah tengah mencari seseorang untuk memasarkan dagangannya ke Syria. Begitu mendengar kabar tersebut, Abu Thalib sebagai paman Nabi segera menemui kemenakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib berharap putra Abdullah itu berkenan menyongsong kesempatan yang dikeluarkan oleh Khadijah. Ini adalah kesempatan bagus bagi kemenakannya untuk menjajal kemampuannya dalam berdagang di negeri orang. Paman Nabi Muhammad SAW juga sadar bahwa usianya sudah tidak muda lagi.
Kalaupun dia menyatakan kesanggupannya, mungkin keluarganya tidak akan pernah mengizinkannya. Namun kesempatan ini jelas tidak boleh dilepaskan begitu saja. Satu-satunya jalan adalah menawarkan hal itu pada kemenakannya. Dengan begitu halus, beliau mencoba membicarakan hal tersebut pada Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib berkata dengan lirih, "Wahai putra saudaraku, saat ini adalah tahun paceklik. Kita sudah tidak lagi memiliki harta ataupun barang dagangan. Aku dengar Khadijah tengah mencari seorang untuk memperjualbelikan dagangannya ke Syria. Sebenarnya engkau sangat pantas untuk melakukannya." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW sadar bahwa pamannya tidak hanya segera memberikan informasi tentang keinginan Khadijah. Beliau bisa memahami bahwa sebenarnya ini adalah sebuah anjuran baginya agar bersedia mengambil kesempatan itu. Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Semoga Khadijah akan mengirim utusan padaku." Di luar dugaan, apa yang mereka harapkan benar-benar terjadi. Khadijah mengutus seorang untuk meminta Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangannya ke Syria. Bukan hanya suatu kebetulan jika Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan bisnisnya. Dia kenal betul kepribadian putra Aminah ini. Kejujuran, kesopanan, serta kepandaian Nabi Muhammad SAW dalam berniaga telah menjadi bahan pembicaraan para pelaku bisnis di Mekah. Sayang, cucu Abdul Muthalib ini tidak mempunyai modal untuk melakukan perniagaan. Mendengar potensi yang sedemikian ini, Khadijah benar-benar tertarik untuk mencobanya. Saat inilah waktu yang tepat untuk membuktikan semua kabar yang didengarnya mengenai Nabi Muhammad SAW. Kejujuran Nabi Muhammad SAW yang telah kondang seantero Mekah membuatnya tak ragu-ragu untuk menyerahkan dagangan terbaiknya. Perempuan itu seolah telah sepenuhnya percaya pada beliau, padahal ini baru kerjasama pertama kalinya. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW menyambut kepercayaan itu dengan riang hati. Tentunya beliau harus membayar lunas kepercayaan yang diberikan Khadijah. Untuk urusan dagang ini, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah semua dipersiapkan dengan matang, mereka berangkat pada malam 14 Zulhijjah. Bersama beberapa pedagang lain, Nabi Muhammad SAW berangkat melalui Wadil Qura, Madian, dan Diyar Samud. Perjalanan menyusuri padang pasir ini memang sangat melelahkan. Namun, beliau sangat menikmatinya. Kenangan pertamanya berkunjung ke Syria bersama pamannya Abu Thalib berkelebatan dalam ingatannya. Indah seperti ombak laut, susul menyusul silih berganti. Dulu, ketika Abu Thalib hendak berangkat ke Syria, beliau berdiri di belakang unta pamannya itu, dengan mata yang berkaca-kaca. Kini perjalanan itu ditempuhnya sendiri tanpa paman yang sangat mencintai dan dicintainya. Menikmati hembusan angin padang pasir bersama beberapa saudagar yang mengurumuni api unggun di malam hari. Nabi Muhammad SAW teringat akan jamuan makan yang disuguhkan pendeta Bahira, tempat-tempat ibadah serta kepercayaan yang dianut penduduk Syria. Semua itu membuat beliau banyak berdiam diri, hanyut dalam kenangan lamanya. Tanpa terasa, karavan dagang Quraisy ini telah memasuki Busra, sebelah selatan Syria. Seperti biasa, sebelum karavan dagang memasuki pasar-pasar Syria, mereka selalu singgah di daerah Busra. Perjalanan yang cukup jauh memaksa mereka untuk beristirahat sejenak, melepaskan barang dagangannya dari punggung unta, dan menyiapkan segala keperluan untuk mulai memasarkan dagangannya di pasar utama. Di tempat itu masih berdiri tegak sebuah pohon yang cukup rindang. Bisa jadi pohon inilah yang dibuat berteduh Nabi Muhammad ketika pertama kali pergi ke Syria bersama pamannya. Namun,
Kini gereja yang ada di sana telah berbeda. Bahkan pendeta yang bertugas bukan lagi Bahira, tetapi Nestor. Dalam bidang ilmu agama, dia tidak kalah alim dibandingkan Bahira. Mungkin karena kemahirannya ini, dia akhirnya ditunjuk untuk menggantikan Bahira yang telah meninggal dunia. Seperti halnya Bahira, ia tertegun ketika melihat Nabi Muhammad SAW diteduhi pohon di depan gerejanya. Pemandangan itu langsung mengingatkan pelajaran yang didapatkannya dari kitab-kitab kuno. Ia tak bisa menangguhkan kakinya untuk mendekati Nabi yang tengah istirahat di bawah pohon. Lalu pendeta itu berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Lalu pendeta Nestor melanjutkan perkataannya, "Tidak bisa membaca dan menulis, yang mana Nabi Isa telah memberi berita gembira akan kedatanganmu dengan mengatakan, tidak akan berteduh di bawah pohon ini setelahku, kecuali ia adalah seorang Nabi yang ummi. Dari Bani Hasyim kalangan orang Arab dan berasal dari kota Mekah. Dialah yang memiliki telaga Kausar, utusan yang mampu memberi syafaat." Setelah menjelaskan tanda-tanda kenabian itu, Nestor lantas menanyai pada Maisarah. Nestor bertanya, apakah pada kedua matanya terdapat warna merah? Lalu Maisarah menjawab, benar. Kemudian Nestor menimpali, janganlah engkau meninggalkannya, temanilah dia, karena dia adalah orang yang dimuliakan Allah dengan kenabian dan sebagai utusan yang terakhir. Maisarah tidak kaget dengan apa yang dituturkan oleh pendeta Nestor. Selama dalam perjalanan, dia telah menyaksikan sendiri keanehan-keanehan yang terlihat dari Nabi Muhammad SAW. Dia sadar betul bahwa dirinya tengah menemani seseorang yang memang mempunyai kelebihan daripada pedagang lainnya. Pertemuan dengan pendeta Nestor meskipun tak mengejutkan Maisarah, namun memberikan kesan mendalam bagi budak Khadijah ini. Kalau benar orang yang di sisinya ini adalah seorang nabi, tentunya kebersamaan mereka selama perjalanan dagang adalah suatu anugerah, sebuah kenangan yang mungkin tidak akan pernah terulang dalam sejarah hidupnya. Perhatiannya kini tak pernah lepas dari Nabi Muhammad SAW. Gerak-geriknya selalu diamati dan perlakuan Nabi Muhammad SAW terhadapnya senantiasa ia nikmati. Setelah semua dagangan terjual, rombongan segera bersiap-siap kembali ke Mekah. Selama perjalanan pulang, Maisarah kembali melihat keanehan pada diri Nabi Muhammad SAW. Cuaca nampak cerah, namun cahaya mentari tak terasa menyengat. Bahkan suatu hari nampak ada dua malaikat menaungi Nabi Muhammad SAW dari sengatan mentari. Semua itu disaksikan secara jelas oleh Maisarah. Ketika mereka berdua memasuki Mekah, dua malaikat itu masih juga melindungi Nabi Muhammad SAW. Tak ayal Khadijah yang tengah menunggu kehadiran mereka di beranda rumahnya juga melihat kedua malaikat itu. Nabi Muhammad SAW dan Maisarah tak sadar jika langkah mereka memasuki rumah megah itu selalu dicermati oleh Khadijah, putri Khuwailid yang sejak awal telah tertarik pada keluhuran Nabi Muhammad SAW, makin terkagum-kagum pada pemuda itu. Perhatiannya kini tidak hanya pada laporan hasil dagang, namun juga beralih pada kemenakan Abu Thalib itu sendiri. Beberapa tahun terakhir ini, saudagar wanita Bani Asad ini memang telah hidup menjanda. Dulu, ia pernah menikah dengan Abu Hallah ibnu Zurarah At-Taimi dan Atik ibnu Aid Al-Makhzumi. Dari perkawinannya dengan Abu Hallah At-Taimi, Khadijah melahirkan dua putra bernama Hallah dan Hindun. Sedangkan dengan Atik ibnu Aid al-Makhzumi, Khadijah juga melahirkan dua orang putra,
yaitu Hindun dan Atik. Sayang, kedua pernikahan ini berakhir dengan perpisahan. Sepeninggal Abu Hallah ibnu Zurarah At-Taimi dan Atik ibnu Aid al-Makhzumi, banyak para saudagar yang hendak menyunting Khadijah. Keluhuran nasab dan kemuliaan pribadi Khadijah memang tidak diragukan lagi. Wajahnya juga masih menyimpan rapi guratan-guratan kecantikan sejak muda dulu. Pantas meskipun ia telah menjanda, masih banyak lelaki yang hendak memperistri putri Khuwailid ini. Namun semua itu ditampiknya dengan halus. Kini setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba Khadijah berpikir untuk mencarikan ayah bagi anak-anaknya. Kehidupannya yang berlimpah harta benda serasa tak berarti tanpa seorang suami. Karena hal itu membuatnya terkungkung dalam kesibukan mengurus anak dan menjalankan bisnis tanpa ada tempat untuk berbagi. Dari segi kekayaan, mungkin anak-anaknya tidak akan pernah merasa kekurangan. Namun, mereka juga membutuhkan sesuatu yang lebih penting dari sekadar harta benda. Anak-anak itu pasti membutuhkan kasih sayang dari seseorang yang selalu siap melindunginya setiap saat. Terbesitlah sebuah keinginan Khadijah untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, sebagai seorang perempuan, ia mampu menyimpan semua itu jauh ke relung hatinya yang paling dalam. Perasaan itu mencoba untuk ditutupinya dengan memperhatikan laporan dagang yang diutarakan oleh Maisarah. Sayang, laporan Maisarah justru kian menambah kekagumannya pada kemenakan Abu Thalib itu. Apa yang dikatakan oleh budaknya seolah serangkaian promosi tentang keluhuran Nabi Muhammad SAW. Khadijah mungkin bisa menutupi perasaannya dari dua orang yang baru saja ia utus ke Syria itu. Namun, hatinya terlalu awas untuk dikelabui. Setelah Maisarah dan Nabi Muhammad SAW berlalu dari hadapannya, ia langsung menceritakan isi hatinya pada sahabat dekatnya, yaitu Nufaisah binti Munya. Begitu mendengar pengakuan Khadijah, sahabatnya ini langsung menemui Nabi Muhammad SAW untuk menjajaki perasaan pemuda yang telah membuat saudagar perempuan itu jatuh cinta. Lalu Nafisah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Mengapa engkau belum juga menikah, wahai Muhammad?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku belum punya persiapan untuk kepelaminan." Lalu Nufaisah bertanya kembali, "Kalau semua itu sudah disediakan, kemudian yang melamarmu itu adalah perempuan cantik, kaya, dan terhormat, apakah engkau mau untuk menerimanya?" Lalu Nabi menjawab, "Siapakah dia?" Nufaisah pun menjawab kembali, "Dia adalah Khadijah." Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mau sembarangan memberi jawaban. Pernikahan adalah peristiwa sakral bagi siapapun. Ini adalah sebuah ritual yang akan mengubah segala-galanya. Terutama adalah status dan tanggung jawabnya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW tidak mau gegabah dalam memberi jawaban. Ia harus mendengar pendapat paman-pamannya dulu. Dan setelah hal itu disampaikan pada pamannya, semua sepakat untuk menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan perempuan kaya, saudagar perempuan Mekah, yakni Khadijah.